Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sekarang masuk ke semester genap, yaitu bab 6, indahnya membangun mahlige rumah tangga. Adapun materinya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, semester genap 12 SMA Negeri 13 Makassar, 2020-2021. Kompetensi dasar meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 2.6 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai pesan Quran Surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 21. 3.6 mendiskripsikan dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai dengan firman Allah Al-Quran Surat Nisa nomor surat 4 ayat 1 dan hadis riwayat Ibnu Majah. 4.6 menyajikan posisi dan kewajiban tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan anaknya sebagai implementasi Quran Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 3 dan 4. Serta mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan pembelajaran menjelaskan hukum pernikahan dalam Islam. Siswa dapat memahami ketentuan pernikahan menurut perundang-undangan di Indonesia. Agar pembelajaran ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka kita harus bisa memahami peta konsep, yaitu pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan dalam Islam, dan pernikahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kewajiban beribadah kepada Allah, kewajiban bersyukur kepada Allah, sehingga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Apabila ia menjalani kehidupan yang terpuji, ia akan melebihi malaikat kemuliaannya. Namun sebaliknya, bila manusia melakukan keburukan, maka ia akan jatuh pada kehinaan, bahkan terkadang lebih rendah daripada hewan. Hal ini dijelaskan di dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Niscaya kami Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan sempurnanya makhluk, dan Allah akan mengembalikan pada sejelek-jeleknya makhluk. Dalam kemanusiaannya, Islam mengatur manusia dalam kehidupan, termasuk penyaluran naluri jasmaniah dan yang berdimensi rohaniah, seperti menikah. Islam telah memberikan kemuliaan yang bersisi ganda, dunia maupun ukhrawi. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia demi berlangsungnya kehidupan manusia di muka bumi ini serta ridho ilahi. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.
sungguh yang demikian itu merupakan benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah terhadap kaum yang berfikir. Hukum pernikahan dilihat dari segi orang yang akan melaksanakan nikah. Hukum nikah ada 5. Yang pertama jaiz. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat At-Tirmidzi, an Samurah annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha antabatul. Dari Samurah bahwa Nabi Rasulullah SAW bersabda melarang membujang. B. Sunnah. Yaitu apabila orang yang telah mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya jatuh pada maksiat jika tidak segera menikah. Dalam kondisi seperti ini seorang boleh menikah dan boleh tidak melakukan pernikahan. Akan tetapi melakukan pernikahan lebih baik daripada menghuskan diri untuk beribadah sebagaimana bentuk sikap taat kepada Allah dengan cara berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, An Abdullah bin Mas'ud qala, berkata Ibnu Mas'ud, kharajna keluar kami ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu dan kami sababun pemuda. La naqdiru yang tidak mampu ala sayin atas sesuatu. Faqala maka bersabda, ya ma'syarus syibab, wahai para pemuda, alaikum bil ba'a fa innaha aqdal lil bashar wa asanu lil farji. Wa man lam yastati minkum al ba'a fa alaihi bisaum fa inna saumu lahu wija. Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata, kami berangkat bersama Nabi SAW. Waktu itu kami masih muda. Kami belum mampu melakukan sesuatu. Beliau bersabda, wahai para pemuda, menikahlah. Karena nikah itu lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barang siapa yang belum mampu, berpuasalah. Sebab berpuasa itu adalah perisai. Dan yang keempat adalah makruh. Yaitu apabila orang yang akan melakukan perkawinan telah mempunyai hasrat yang kuat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Yang haram, yaitu apabila orang yang akan melakukan perkawinan mempunyai niat buruk, seperti niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahi atau niat buruk lainnya, pernikahan juga haram dilakukan atas dasar paksaan. Rukun nikah. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Jumhur ulama dan golongan mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5 sebagai berikut. Ada calon suami. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami antara lain laki-laki yang sudah dewasa menurut undang-undang yang terbaru, yaitu umur 21 tahun. Islam bukan mahram bagi calon istri, tidak dipaksa atau terpaksa, dan tidak dalam keadaan haji atau umroh. B. Ada calon istri. Syarat-syarat calon istri adalah perempuan yang sudah cukup umur, yaitu 19 tahun. Islam bukan mahram bagi calon suami, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dan tidak sedang dalam haji atau umroh. Ada wali dari calon istri. Wali pihak perempuan, yaitu bapak kandung mempelai perempuan, penerima wasiat, kerabat dekat, orang bijak dalam keluarga perempuan, atau pemimpin setempat. Wali dari Aisyah, anna Rasulullah SAW kala ayu mamratan anakata bigori idni waliha fanikaha batil. Fanikahuha batil. Fanikahuha batil. Fa inda khala biha falahal mahru bima istahalla min farjiha. Fa inis tajaru fasulton waliyu mawwaliyalah. Warawa su'bah wasauri an Abi Ishaq an Abi Burda an Nabi SAW la nikaha illa biwali. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya adalah batal. Nikahnya adalah batal. Nikahnya adalah batal.
Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar. Karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka maka penguasalah yang menjadi walis atas orang yang tidak punya wali. Suhbah dan Aswari meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Abu Burda, dari Nabi SAW tidak ada atau tidak sah nikahnya seseorang kecuali dengan wali. Ada 2 orang saksi laki-laki. Ada ijab kabul, sigot, taklik dan mahar. An Sahal ibnu Sa'idin anna Rasulullah SAW ja'athu imru'atun, datang seorang laki-laki pada seorang perempuan pada Nabi, fakulat berkata, ini sesungguhnya aku wahabat nafsi, menyerahkan diriku laka padamu. Fakomat maka berdiri tawilan yang panjang, yang lama. Fakola maka berkata rojulun seorang laki-laki, ya Rasulullah, fasawwajaniha ilam takun laka biha hajah. Ya Rasulullah, nikahkanlah saya dengan perempuan itu apabila engkau tidak berhajat, tidak mempunyai kemauan. Fakola bersabda Nabi, hal adaka indaka, di sisimu min syai'in sesuatu, tusdikuha, untuk dijadikan mahar. Apakah kamu punya mahar? Fakola berkata, menjawab perempuan, ma, indi tidak ada di sisiku illa kecuali istri sarungku hada yang ini. Saya cuma punya satu hira yang melekat pada sini. Fakola Rasulullah SAW, izaruka, sarungmu in a'toituha, bila diberikan pada perempuan jelas tak maka duduk engkau. Wala izarolaka, dan tidak ada sarung bagimu paltamisa engkau pakai sean sesuatu. Kola berkata, bersabda Nabi, ma'ajidu, tidak ada yang lain. Kola faltamisu, maka mencarilah, walau khotama min hadidid, walaupun cincin dari besi. Kola faltamisu falam yajidu syai'a. Jadi mencari, seorang laki-laki ini mencari cincin dari besi tapi tidak dapat. Faqala Rasulullah SAW, hal maka, apakah ada minal Quran sayun, dari Al-Quran sesuatu? Kola berkata seorang laki-laki, na'am ya, suratun kada wa suratun kada li suratun sammaha, memberi nama pada surat. Faqala Rasulullah SAW, sawwajatukuhuma bima ma'aka minal Quran. Menikahlah engkau dengan perempuan dengan maharnya Al-Quran. Jadi mahar dengan Al-Quran itu boleh. Hal ini juga Imam Syafi'i madhab 4 itu menjelaskan boleh mahar dengan Al-Quran. Qala Abu Isa, ada hadis hasan sahih. Ini hadisnya hasan dan sahih. Wa qad dhahaba, dan sungguh berpendapat Syafi'i ila hadal hadis pada ini hadis. Qala illam yakun lahu sayun yusdikuha fatasawwaja ala suratim minal Qur'an. Fannikahu jaisun wa yu'allimuha suratun minal Qur'an. Wa qala ba'du alil ilmi annikahu jaisun wa yaj'alahu sadaqah mislaha. Wa huwa qaulun ahlul Kufah wa Ahmad wa Ishaq. Abu Isa berkata, ini merupakan hadis hasan sahih. Imam Syafi'i berpendapat berdasarkan hadis ini, dia berkata, jika dia tidak memiliki sesuatu untuk mahar, maka dia bisa menikahinya dengan beberapa surat dari Al-Quran. Nikahnya boleh dan dia harus mengajari beberapa surat Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat nikahnya boleh dan dia harus membayar mahar sepadan. Ini pendapat penduduk Kufah, Ahmad dan Ishaq. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.